Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hikmati Arabani dengan NIM 23B505041054 dari MLog 4C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang time value of money dari mata kuliah manajemen keuangan. Di slide pertama ada tentang time preference. Time preference adalah suatu preferensi waktu yang menyatakan bahwa adanya suatu kecenderungan masyarakat bahwa uang atau barang dalam jumlah yang sama lebih disenangi tersedia saat ini dibanding saat yang akan datang. Tingkat preferensi waktu seseorang dapat dibedakan menjadi tinggi dan rendah. Seperti seseorang dengan preferensi waktu tinggi lebih berfokus pada kesejahteraan mereka di masa sekarang dan masa depan terdekat. Kedua, seseorang dengan preferensi waktu rendah lebih menekankan pada kesejahteraan mereka di masa depan yang lebih jauh. Teori preferensi waktu juga menjelaskan suku bunga dalam konteks preferensi orang untuk berbelanja di masa sekarang dibandingkan di masa mendatang. Teori ini juga dikenal sebagai teori bunga Agio atau teori bunga Austria. Berikutnya, hal yang mendasari kecenderungan tersebut adalah dalam ekonomi, preferensi waktu didasarkan pada beberapa alasan, yaitu inflasi, yaitu nilai uang akan turun seiring dengan tingkat inflasi. Yang kedua ada konsumsi, yaitu uang yang sama akan memberikan tingkat kenikmatan yang lebih tinggi jika dikonsumsi saat ini dibandingkan dengan dikonsumsi di masa depan. Yang ketiga ada risiko penyimpanan, yaitu nilai uang di masa depan memerlukan jumlah yang cukup besar karena adanya risiko yang tidak diketahui di masa depan. Selanjutnya, present value factor. Present value factor adalah untuk mencari nilai sekarang. Dalam hal ini, dihitung nilai sekarang bila diketahui sejumlah nilai tertentu di masa yang akan datang dengan memperhatikan periode dan tingkat bunga tertentu. Future value factor. Future value factor adalah untuk mencari nilai yang akan datang. Dalam hal ini, dihitung nilai yang akan datang bila diketahui sejumlah nilai tertentu sekarang dengan memperhatikan periode waktu dan tingkat bunga. Selanjutnya ada capital recovery factor. Capital recovery factor adalah untuk menghitung berapa uang yang harus ditanam tiap-tiap tahun dari sejumlah uang yang telah diketahui saat ini dengan memperhatikan periode waktu tertentu dan tingkat bunga tertentu. CRF juga dapat diartikan sebagai jumlah tahunan yang harus diperoleh investor dari investasinya agar mencapai titik impas atau menghasilkan laba. CRF dinyatakan sebagai presentasi dari investasi awal. CRF sering digunakan dalam perhitungan net present value atau NPV dan internal rate of return. Hal ini karena CRF memperhitungkan time value of money, yaitu konsep bahwa uang yang tersedia saat ini lebih bernilai dari jumlah yang sama di masa depan. Berikut adalah cara dihitung CRF menggunakan rumus, di mana R adalah discount rate dan N jumlah periode. Selanjutnya ada sinking fund factor. Sinking fund factor adalah untuk menghitung berapa uang yang harus ditanam tiap-tiap tahun dari sejumlah uang yang telah diketahui di masa yang akan datang dengan memperhatikan periode waktu tertentu dan tingkat bunga tertentu. Sinking fund sendiri adalah dana yang disisihkan secara sengaja untuk mencapai tujuan tertentu yang umumnya tidak mendesak. Sinking fund juga bisa digunakan untuk berbagai tujuan seperti melunasi obligasi atau utang jangka panjang, memenuhi kebutuhan di masa depan seperti dana pendidikan anak, mobil, properti, dan sebagainya. Yang ketiga ada menutup biaya perawatan dan pemeliharaan gedung dalam jangka panjang. Sinking fund berbeda dengan dana darurat yang merupakan anggaran keuangan khusus untuk kepentingan darurat dan mendesak. Selanjutnya ada perhitungan nilai uang dari waktu ke waktu, yaitu ada bunga tetap, bunga majemuk, compound sum, nilai sekarang, present value atas anuitas. Berikut tentang bunga tetap.
Perhitungan bunga ini sangat sederhana yang diperhitungkan dengan besarnya pokok yang sama dan tingkat bunganya juga sama pada setiap waktu. Walaupun pokok pinjaman pada kenyataannya sudah berkurang sebesar angsuran pokok pinjaman, namun dalam perhitungan ini tetap digunakan standar perhitungan yang sama. Selanjutnya ada bunga majemuk. Nilai bunga majemuk atau compound value adalah penjumlahan dari sejumlah uang permulaan atau pokok dengan bunga yang diperoleh selama periode tertentu apabila bunga tidak diambil pada setiap saat. Berikut adalah rumusnya. FV sama dengan PO bagi 1 tambah R T, di mana FV future value, PO nilai saat ini, R tingkat bunga, T sama dengan periode waktu. Compound anuitas atau annuity digunakan merupakan seri dari pembayaran sejumlah uang dengan sejumlah yang sama selama periode waktu tertentu. Berikut ini adalah rumusnya, yang dimana FI atau A sama dengan nilai anuitas pada waktu, A nilai individu peracikan pembayaran di masing-masing periode, I sama dengan tingkat bunga yang akan ditambah untuk setiap periode waktu, N jumlah periode pembayaran. Berikutnya ada present value atau nilai sekarang. Present value atau nilai sekarang merupakan kebalikan dari compound value atau nilai majemuk. Adalah besarnya jumlah uang pada permulaan periode atas dasar tingkat bunga tertentu dari sejumlah uang yang baru akan diterima beberapa waktu atau periode yang akan datang. Jadi, present value menghitung nilai uang pada waktu sekarang bagi sejumlah uang yang baru akan kita miliki beberapa waktu kemudian. Berikut adalah rumusnya. Selanjutnya ada present value dari anuitas. Perhitungan nilai sekarang dari suatu anuitas adalah kebalikan dari perhitungan jumlah nilai majemuk dari suatu annuity. Ini rumusnya, yang dimana PV sama dengan nilai sekarang, A sama dengan nilai individu peracikan pembayaran di masing-masing periode, I tingkat bunga yang akan ditambah setiap periode waktu, N sama dengan jumlah periode pembayaran. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.